Welcome to Sumberia Collaboration. Pokoknya udah keluarin jadi aja. album pertama gitu. kita tuh bulan ketiga waktu itu lumayan rekor Mas di kancah persidian Indonesia. Iya, gua Katanya tahu, gitu gua ya. ikutin. Gitu kan. Terus, Nah, Itu kalau nggak salah aku berarti 30.000, 40.000 gitu. itu pecah banget itu tuh. pecah Iya. banget. Aku tuh nggak punya TV 13 tahun lamanya. Ya, jadi dari usia 9 tahun atau 8 tahun gitu, TV ku rusak. Terus si papa, ya maksudnya nggak benerin apa segala macam sampai akhirnya tahun 2000-an aku lulus SMA itu. Di seminarnya Steve Rainey bilang if you want to preserve your music, start your local scene. Gitu. Balik lagi ke Endah Resa. Nanti tahu aja dibelokin ya. Menurutku soalnya kalian tuh duo yang unik banget. Sampai tadi lagu-lagu kita ngomongin. Ya, lagu pertama kalian bawain tadi lagu apa? Liburan Indie. Kuku the Fisherman. Ya, Kuku Liburan the Fisherman. Liburan Indie itu aku dengar ini again 5 lagu yang kalian pilih ini kan lagu-lagu yang mungkin kalian nggak selalu bawain di mana-mana juga kan. Iya. Mungkin juga nggak banyak beberapa yang nggak terlalu tahu juga lagunya gitu. Yeah. Tapi waktu kita ngomongin di awal, aku bilang kalian yang milih song listnya dan pilih lagu-lagu yang meaningful buat kalian gitu kan. Dan kalian pilih 5 lagu ini. Aku ikutin, aku cek semuanya dan menurutku pick the best pick gitu, kalian represent Endah Resa di Sumberia in collaboration ini gitu. Satu lagu pertama Liburan Indie. Coba kita bahas. Oke, siap Mas. Pertama Liburan Indie. Kalian dari judulnya aja. Liriknya itu another thing gitu, karena liriknya kalian juga ngambil ide yang kreatif banget ya. Nyebutin nama-nama teman-teman musisi, your circles, your communities dan teman-teman, jadi it's unik. Sekarang judulnya dulu, kenapa judulnya Liburan Indie ya, itu emang jadi ini banget. Kenapa ya? Bait banget ya. Iya. Oh iya, kenapa ya itu? Iya ya, kenapa ya? Dan kenapa indie sih? Nah, kenapa indie? Iya. Padahal nggak indie juga di dalamnya. Maksudnya banyak orang. Oke. Aku ingat. Oh ya, kamu ingat ya? Oke, good. Jadi gini Mas, si Liburan Indie itu karena tadi kan berkaitan dengan Organic Records yang minta kita bikin kompilasi bareng-bareng. Organic Record nih. Iya. Itu awalnya. Kenapa kita bikin lagu itu? Kita diminta untuk bikin lagu temanya vakansi. Iya. Itu album kompilasi Radio Kill TV Stars. Iya. Di tahun 2012 kalau nggak salah ya. Oh, 2012. Oke. Iya. 2012 I guess. Nah, Oke. udah. Terus kita kerjakan PR kita sampai rumah. Jadi single. Dengan artis-artis lain yang ada di dalam itu. Oke, lucu. Ya udah. Kita kerjakan vakansi apa ya, liburan. Oke. Liburannya dari vakansi. Berarti indinya kenapa? Karena beberapa artis yang ada di situ menurut kita artis-artis independen gitu yang mungkin waktu itu akhirnya dari major jadi indie gitu. Jadi makanya kita sebut liburan indie. Dan liburan indie itu menurut kita menggambarkan gimana
pendengar musik indie Oke. kalau liburan dengerin mereka gitu. Let's say gitu. Ah, iya, iya. Nah, yang maksudnya referensi kita ke sana gitu. Nah, jadi kita taruh lah. Iya. Begitu kita kembali ke Organic Records, hanya kita yang mengerjakan PR. Yang lain temanya tidak. vakansi, yang Yang lain lainnya tidak ternyata tema vakansi. nggak ada. Tapi thanks to Thanks to Om Widi, Widi. Mas Widi ya. Widi itu Jadi lagu itu emang. tercipta. Iya loh. Oke. Dan jadi lumayan jadi hits di tingkatan Kancah Spotify ya. per Indian Ya. Dan labelnya Organic. Organic Organic, ya. ya. Lucu. Iya. Waktu itu rilisnya. Jadi memang by accident. Sebenarnya bukan by accident. Tema datang. Terus kemudian secara itu juga yang aku ingat dari Reza. Ya liburan ini juga bisa dibilang sih kalau yang emang nggak bisa kemana-mana ya udah cuman ngopi dengerin ini lihat TV gitu-gitu. Itu juga Jadi liburan gitu. itu juga liburan. Jadi Benar. lebih Saya kayak sekarang nih. Sekarang liburan juga ya Iya, sebenarnya. liburan ini. ini kurang lebih gitu. Oke. Iya. Oke, itu lagu pertamanya ya. Mhm. Lagu keduanya tadi apa tadi? Kuku the Fisherman. Kuku the Fisherman. Iya. Itu in English. English. Liriknya kan? Yes. You wrote the lyrics? Iya. Ya. Oke. Iya. Gimana? Itu juga berangkat dari jadi kalau itu mungkin adalah rilisan sebelum si liburan indie kan. Jadi dia dibuat tahun 2010 Oke. dari album Look What We Found yang mana di album yang Nowhere to Go yang sebelumnya tahun 2009 rilis itu kan lebih ke American folk yang Ya. sangat ke arah sana gitu ya. Terus setelah itu album kedua kan biasanya ada Syndrome album kedua ya. Iya. Biasanya kan band-band suka ada kayak gitu-gitu tuh. Ban album pertama. Iya. Iya. Album kedua mau kayak apa ya? Cuman gitu. kita kayak waktu itu cuek banget. Jadi 2009 rilis album, 2010 rilis album. Waktu itu juga Mas David juga tanya, kalian serius nih tahun 2010? Mas David dari The Majors Mas ya? David Karto dari The Majors juga nanya, kalian serius nih tahun 2010 mau keluarin album lagi? Ini 2009 sebenarnya masih berlangsung. Kita bilang, oh it's okay. Maksudnya kita keluar aja gitu. Karena emang banyak banget ya, maksudnya kan kita sebelum di The Majors, sebelum rilis album pertama juga udah 5 tahun kan bikin lagu dan segala macam. Jadi banyak banget ide yang sebenarnya pengen dikeluarin. Dan kayak kita waktu itu nggak mikir masalah term atau apa Ya. gitu ya, pokoknya Jadi- udah keluarin Jadi aja album pertama gitu. kita tuh bulan ketiga waktu itu lumayan rekor Mas di kancah persidian Indonesia. Iya, gue Katanya tahu, gitu gue ya. ikutin. Gitu kan. Of course. Nah, Itu kalau nggak salah aku berarti 30.000 40.000 gitu. Itu pecah banget. Itu tuh. pecah Iya. banget. Mungkin karena harganya murah ya. Dan itu kalau nggak salah 25.000 Mas perak. David Itu juga kebanggaan David tuh gue. Iya. dan itu juga rebelnya Mas David kan di CD itu. Iya. CD pertama full album dengan packing kayak gitu yang dikeluarin dengan harga Bahasa 25.000. Ya. Karena di standar yang Yang ada lain itu ya. enggak segitu kan. Jadi kan beban ya mau album kedua gimana nih, album pertamanya misalnya 30.000 atau 40.000 gitu Mas. Ya udah, untungnya kita kekurangan playlist di panggung Mas. Jadi Oke. jadi kita harus bikin album kedua, kalau nggak playlist kita itu Itu aja. lagi, ya. Iya. Jadilah kita bikin album kedua yang Look What We Found ini. Lihatlah apa yang kita temukan itu kan kayak Oke. gitu. Nah, kita menemukan sebuah ritme yang kita bisa adaptasi ke gitar dan bass dan vokal. Itu ritme si kuku itu salah satunya gitu. Kuku Iya. ini apa sih sebenarnya? Kuku Kuku itu is a- sebuah ritme dari Afrika namanya Pattern. deh. Rhythm pattern. Patternnya Pattern Afrika. kuku. Oke. Jadi dia Itu adalah dipakai untuk menyambut nelayan yang baru pulang. pulang. I see. Jadi pada main djembe gitu, Oke. main apa. Ada gitu-gitu dancing. Nah, itu kita adaptasi ke Gitar dan- gitar bass. Misalnya low-nya kita ambil pakai kasih nada gitu, Mas. Ya, terus kayak Iya, iya, ada iya. rhythm Bisa. Makanya musiknya gitu tadi. musik kayak Iya. gitu kayak kuku the fisherman itu dari pattern cik, 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 cik. Iya, 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 iya. Ya udah kontrapung rhythm pattern gitu. Oke, satu hal yang gue notice juga ya, kemampuan songwriting kalian gitu. Karena bukan cuman variasi dari apa ya, influence musik atau warna musik gitu ya, dari funk ke rock metal. Rock, ya. Nah, kalau rock gua sekarang baru Oh, tahu iya, dari iya, Iya, Me and the Pirates. Iya. Terus ada reggae-nya, ada bukan hanya itu, cuman lyric wise juga very conceptual, very very kreatif gitu.
kalian berdua milih judul, milih lagu, milih lirik gitu ya, tema lirik. And bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu juga salah satu yang gue notice dari awal gitu, kekuatan kalian gitu. Your English lyric song is keren-keren menurut gue gitu. Nggak semuanya bisa bikin kayak gitu. Thank you. So ya itu salah satu hal yang gue juga notice dari kalian Makasih, berdua. Mas. Selain musikalitasnya lyrical, juga kalian bermain sangat playful gitu. So ya itu background kamu nulis tuh dari mana lirik? Of course mamamu, almarhum mamamu yang men-encourage kamu mulai nulis lirik, which is so bener banget. Iya bener sih. Bener banget, on point banget yang harus nulis lagu gitu ya. Dan kemampuan kamu untuk nulis lirik itu dari mana? Kamu suka baca? Apa kamu I don't know, your English is good gitu untuk nulis lirik gitu kan. Nggak semuanya punya kemampuan itu. Kita bisa ngomong bahasa Inggris tapi nulis liriknya belum tentu ya gitu kan. Itu boleh ceritain dikit nggak? Oke. Apa kamu pernah guru les Inggris ternyata? Iya. Itu bener juga sih. Ya. Jadi gini Karena Mas, itu background sebenarnya keluarga tuh, itu kamu. background Keluarga keluarga ya? ya. Keluarga Iya ya? kayaknya memang Keluarganya Enda tuh keluarga apa ya? Intelektual gitu loh, intellectual Mas. family gitu loh Jadi Mas. kayak maksudnya secara pola pikir ya gitu. Secara Ya, pola ya, ya. pikir. Kalau Pak Arisan tuh ngomongin politik, ngomongin sejarah. Kalau arisan, ya kalau pertemuan keluarga tuh pasti kita Oh, nggak ada membahas. arisan. Terus kita kayak membahas bagaimana membikin biopori. Wah seru banget. Iya gitu, mendaur Mas. ulang dan itu kayak 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kayak selalu pemikiran-pemikiran itu gitu, intellectual. Seneng baca? Ya. Seneng banget. Seneng banget. Dan di rumahnya nggak ada TV dulu, Aku Mas. oh iya Mas, aku tuh nggak gitu. punya TV 13 tahun lamanya. Oke. Iya. Jadi dari usia 9 tahun atau 8 tahun gitu, TV ku rusak. Terus si papa ya maksudnya nggak benerin apa segala macam sampai akhirnya tahun 2000-an aku lulus SMA itu Oke. nggak Jadi punya selama TV, itu hiburannya baca. baca, Baca dan main gitar. main gitar dan ya. dengerin radio. Untung TV-mu rusak. Jadi begitu ada TV tuh kayak bingung, hah? Wah gitu. Mungkin tayangan terakhir yang aku nonton tuh apa ya? Aku nggak Doraemon. inget. Doraemon mah sampai Unyil? sekarang ya. Unyil, ya. Bener. Aneka Ria Safari, Oshin, Sidul? Sidul. Sidul, Colongan. Biasanya kalau di rumah tetangga tuh segala macam itu nggak selalu ikutin. Don't worry, you didn't miss anything. Oh ya. Sekarang juga masih bisa ditonton gitu ya, Mas. Jadi kayak ya apa sih namanya, memang akhirnya baca. Okay, good. So, see, the journey. The journey. Enggak semuanya ada hikmah happen ya. for a reason. Iya, gitu. Iya. So, Sembari itu juga ada pengen kebetulan. belajar juga sih Mas. Maksudnya ini Kalau juga lirik bahasa mungkin? Inggris. Nah, Aku tuh sempat mengikuti 5 institusi untuk les bahasa Inggris dan gak ada yang berhasil. Oke. Dan aku jelek banget, sebenarnya nilaiku jelek banget bahasa Inggris. Oh ya. Ya. Oke. One day aku datang ke salah satu, maksudnya aku ikut les Inggris di salah satu institusi yang mana gurunya ternyata suka nyanyi dan dulu senior di SMA. Dia tahu aku karena aku suka main gitar sambil nyanyi waktu SMA, kan dia tahu Iya, gitu. iya. Nah kemudian dia encourage aku aja gitu, Enda kamu mungkin nilaiku nggak bagus-bagus banget gitu ya. Terus dia, Enda kamu kan suka nyanyi ya gitu, kenapa kamu nggak belajar sekalian nulis lirik lagu bahasa Inggris aja, nanti aku bisa bantu kamu untuk revisi. Guru nih. Iya. Wow. Jadi dia tuh bilang gitu itu bisa ngebantu sih gitu. Soalnya mungkin aku buruk banget gitu kan ya. Beneran nggak berhasil Mas, jadi parah. memang singkatnya buat belajar. Buat belajar Mas gitu Kalau yang karena bahasa Inggris. Kenapa album pertama kita bahasa Inggris? Karena itu bahan pembelajaran. iya. Dan aku notice banget kayak banyak banget grammar yang salah apa segala macam gitu. Ya cuman akhirnya jadi belajar terus sampai sekarang gitu. Dan and I love to learn. Maksudnya Mas Eki tahu banget lah maksudnya aku gitu kayak gimana pengen belajar sama satu hal gitu kan. Oke. Iya. Gitu, Mas. Jadi itu sebenarnya. Seru. Oke, itu tentang perjalanan kalian.
ada satu hal yang nanti aku mau tanya. Tadi kita udah ngobrol sedikit sih. Now I know why. Tapi nanti kita obrolin. Kita lengkap dulu sekarang ke setelah Endah Resa. Album sekarang udah album keberapa ya? 5. 5. Humane aja baru 3. Kalian 5. 3 tapi long lasting. Sampai sekarang kedengeran, hah? Ini kok masih update banget sound dan musiknya. Wah, itu parah banget sih. Ini gimana ya? Ini orang-orang beyond nih. Kita baru ngerti sekarang gitu loh musiknya. Oke, 5 album kalian ya. Ada 5 album. Dan kalian itu cukup aktif di komunitas, di apa namanya, di kalian sekarang tinggal di Pamulang dan kalian juga ada kafe ya, kafe yang terus ada kafenya namanya Earhouse. Nah di Earhouse kalian juga banyak bikin program-program. Dan ini aku sering dengar, aku pengen banget sih sekali mampir. Nggak pernah diundang sih ya katanya, baru tadi ngundang. Next ya Mas ya. Cuman I think it's very positive gitu. Pertama sebenarnya yang aku tadi mau sampaikan juga adalah aku notice itu dari awal adalah kalian tuh punya aura yang positif banget gitu. Not as Endah Resa tapi as a person gitu. Dan aku tadi bilang aku udah tahu sekarang kenapa gitu ya. Cuman yang kalian ngelakuin di Earhouse ini menurutku satu hal yang penting ya gitu untuk again kalian menjalankan peran kalian gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih kegiatan-kegiatan di Earhouse selama ini? I'm sure itu semua ada di YouTube ya pasti ya. Mungkin buat yang belum tahu gitu, kalian bisa share dikit why kalian bikin itu dan apa sih yang kalian lihat tujuannya, visinya, terus misinya apa gitu. Singkatnya Mas, singkatnya dengan 2013 setelah album ketiga kita sebelum album ketiga kita memenangkan sebuah kompetisi digital di web namanya indaba.com, right? Untuk pergi ke Midem Conference and Festival di Cannes, Prancis. Nah, singkatnya kita ke sana dan kita main di panggung utama gitu. Kita menang. Dan sebenarnya ya mainnya juga kita incar, tapi yang lebih kita incar adalah conference-nya. Di situ ada basisnya Blink-182 itu siapa? Markopus. Dan ada yang berkesan banget tuh Steve Rainey, ex-manajernya Incubus. Ex-manajernya Incubus. Dan di seminarnya Steve Rainey bilang if you want to preserve your music, start your local scene gitu. Nah dari situ kita pulang ke hotel dan stres bertiga sama aku nggak tahu kenapa kita frekuensinya sama ya, gelisah gitu begitu habis pulang dari konferensinya. Mereka waktu itu 2013 udah nggak ngomongin bajakan ya, masih udah ngomong piracy, isu-isu. Kita di sini lagi ngomongin itu masih. Tahun 2013 mereka udah ngomongin streaming, digital law, kita ada janjian sama orang Spotify langsung. Tapi dari mana negara asalnya? Indonesia. Oh sorry gitu. Kita belum sampai sana gitu. Belum sampai waktu itu belum ada streaming. Dan kita pulang ke Indonesia dan kita gelisah dan kita akhirnya ya itu aja Mas, ada kesempatan untuk share, untuk bikin wadah sharing gitu. Tadinya hanya kita mau jadikan tempat pertunjukan atau tempat workshop sesimpel itu. Nah, tapi kemudian kita ingat dulu kita main reguler di salah satu kafe di Kemang. Dan coffee shop itu membekas banget gitu. Karena itulah kita bisa main kemana-mana, ketemu majalah itu dan kita kawin di situ gitu. Majalah itu lagi. Boleh tahu namanya apa? Majalah apa dulu kafenya? Kafenya Loka Coffee Plus. Dulu punyanya Bateges ya. Bateges Prita Soraya. Iya, di situ kita ketemu Bung Glenn almarhum, ketemu Wendy Putranto, dan 2 orang itu juga yang membawa kita kemana-mana gitu. Jadi yang berjasa selain Mas Eki tentunya. Dan akhirnya kita bikin vibe itu di Pamulang gitu. Jadi tempatnya coffee shop sama, mejanya kita pilihnya sama, desainnya mirip-mirip dah. Local scene gitu kayak kita mikir kan kayak
lokal scene kita di mana ya Iya. gitu. Akhirnya kita kayak kita tinggal di Pamulang gitu dan kita kayak bingung, oke, kita nggak punya teman di sini gitu. Kayak Iya. terus kayak dulu mau hiburan selalu carinya di Jakarta, ibaratnya Iya. kan. Akhirnya berkembang lah Mas si program-program itu Senin, Oke. Selasa, Rabu, Kamis. Hampir setiap hari ada program Iya. dan itu jadi rumah kedua kami gitu. Dan Ya. dan settingnya semua gue yang desain. Desain. Gue yang Oke. desain, ada gambar Enda Endresa. Sebenarnya kalau bisa ada patung Enda Endresa ada patung. Berhala. Oke. Iya. Nah, ya gitu. Jadi sesimpel itu dan ya semua desain gua segala macam. Udah sampai pemilihan musiknya gua ini Oke. jadi kayak punya rumah sendiri aja. Mhm. Dan orang ke situ kayak vibe-nya, menunya juga dari judul lagu ada apa ya? Remember Milk dari Remember Me. Iya, Terus ada sekarang Marmi yang baru tuh. Marmi takkan berlari dari mimpi takkan berlari gitu-gitu. Martabak Mas. mie. Martabak. Marmi. Oke. Ya pokoknya yang nama-nama yang Air rekat sama French kita. fries gitu. French fries, Gitu. slow sis dari Yes. sosis. Ya gitu-gitu Mas. Kayak Oke, gitu lah. lucu. Jadi ya kita buat lucu-lucuan plus buat sharing sih. Buat sharing. Menu utamanya tuh sharing. Oke. Jadi siapapun yang mau datang ke situ punya pertanyaan tentang industri musik, tentang apa, Ya. temuin kita aja di Iya. sana Oke. dan you can ask for free gitu. Anytime Nongkrong. kita ada di situ gitu. Iya. Dan mostly yang datang apakah hanya warga-warga sekitar Pamulang atau dari luar-luar Pamulang Iya. juga datang? Surprisingly untuk ada beberapa program tuh dari luar, Oke. misalnya dari Halim gitu. Ada. Iya, Jauh juga. Mereka bisa datang setiap Senin dari Parung, Dari Depok, Bogor. dari Bogor Oke. dan Iya. dan konsisten mereka luar biasa. Kita sih salut sih, mau aja datang ke Pamulang jauh-jauh gitu ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi Iya. lumayan apa ya, membuka pikiran kita dan yang banyak belajar justru kita Mas. Benar. Yes. Daripada mereka, karena kayak ini ada anak-anak yang baru lulus SMA. Lo dengerin musik apa sekarang gitu? Oh, ada Billie Eilish lah, ada siapa? New sekarang? Rex. Ya, Orange Rex Orange County. County. Apaan tuh? Jadi dengerin. Boy Pablo. Oh, sekarang gini dan sekarang gini segala macam. Oh ya. Ya udah, jadi kita Wow. loh yang banyak belajar. Kita yang banyak belajar ya. Gue percaya proses belajar mengajar itu pasti dua arah sih ya. Iya sih benar. Iya, Jadi iya. memang tapi yang gue lihat it's you guys jalan peran kalian sebaik-baiknya gitu. Terima kasih. It's Semoga yang- Mas. Yang paling penting dan gue seneng banget gitu. You know, kalian bisa bilang wah ini orang berjasa itu berjasa, tapi you guys nanti at one point akan di situ. Ntar satu kali ada yang bilang begitu. Amin. Dan kalian akan bilang kita just doing our thing gitu lah. Kita jalan hidup kita aja kan sebenarnya gitu kan, Iya, enggak. iya. Jadi you know. Iya. Kok selesai kayak ngomong gitu, aku jadi, maksudnya kan kita udah 7 tahun ya di Earhouse ya. Iya. Now I understand why you make those kegiatan itu juga gitu, concert practice. Mas Eki bikin banyak banget yang udah Mas Eki bikin tempat-tempat untuk jamming atau misalnya untuk sharing, bahkan kayak gini gitu. Aku kayak baru ngerti gitu. Oh gitu maksudnya gitu. Berarti kita mengikuti panutan yang pas. Itu dia maksud aku kan. Ya maksudnya kan nggak bisa bohong bahwa influence tuh bukan hanya dari musik gitu, menurut aku gitu. Ketika bergaul dengan orang-orang yang menurut kami tepat gitu ya, they will bring something into life yang mana dia akan menginspire nggak hanya dalam musical, tapi juga bagaimana kita berattitude, berperan mungkin. Itu sih sebenarnya. That's so true ya. Dan basically kayak kita semua masing-masing udah ambil jalan masing-masing, jalanin peran kita sebaik-baiknya. Ya kan intinya itu kan. Iya. Dan kita saling ketemu dan saling menjalankan peran dengan baik, itu that's the most important thing sih. Dia akan ngasih impact ke yang lainnya. You know, who knows again. Satu kali kalian pasti ada yang akan bilang yang kalian adalah kayak angel buat kita. Belum bisa membayangkan itu. Aku selalu dulu dari dulu sering selalu ngomong emang.
ambil jalan kalian masing-masing, ambil posisi masing-masing, jalankan peran sebaik-baiknya. Kita ketemu lagi tahun 2020. Aku selalu ngomong gitu dari dulu. Wow. Oh iya. Oh my god. Oh my god. Ya. And I'm not kidding. Itu just yang buat aku yang orang, wah lama amat nih tahun 2020. Iya benar-benar. Sekarang 2020. Iya benar. Oke. Menurut tadi aku juga sempat ngomong ya, kalian being as one of the pioneer menurutku di indie scene ya. Kalian pioneer juga as a duo ini, tadi duo yang unik ini gitu ya. Kalian lihat industri musik nih gimana? Sebenarnya kita bisa ngomongin the past, the present, the future gitu ya. Tapi kita udah lupain dari past gitu kan. Nggak usah ngomongin. Ya. Kita ngomongin present and the future of music industry. Gimana nih? Kayak as Endah Reza, kalian pioneer dari one of the pioneer. Gimana kalian lihatnya? Wow. Oke. Apa nih format ke depan? Apa nih cara ngejalannya gimana nih sekarang? Whatever. Apa yang kalian lihat? Langsung aja ya, what's on yang terbersit kalau gue Mas, yang terbersit di what's present sama future gitu. Kalau menurut gue sih musik itu udah bukan jadi sebuah konsumsi yang kayak dulu CD gitu ya. CD kita punya satu whole package gitu segala macam. Mungkin kedepannya, mungkin sekarang udah berlaku gitu. Musik itu jadi satu kebutuhan posting seperti sosial media lain. Jadi bagaimana satu akun band atau satu soloist bisa tetap eksis gitu kan. Kalau sosial media sifatnya kan seperti itu ya, eksis terus supaya dia dikenal terus orang, dan supaya dia bisa berkarya terus juga. Dan ya sifatnya musik juga seperti itu gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau Enda yang gue dan Enda percaya itu ya, kita harus tetap bagaimana eksis gitu. Mungkin dulu kayak kita sempat kejadian, kalau bicara past dikit, kita sempat kejadian line up-nya tuh Enda Endresa, Run waktu itu ya, nggak apa-apa kita sebut aja. And then beberapa tahun berikutnya itu switch jadi Run. The first lineup is Run, terus Enda Endresa. Jadi mainnya Enda Endresa duluan terus baru Run gitu kan, karena dia bintang tamu. Terus lalu kita punya di beberapa saat kemudian Raisa, Enda Endresa, Run. And then Enda Endresa, Run, Raisa. Terus kita jadi opening dan segala macam, tapi jalan kita masih sampai sekarang gitu Mas. Dan itu sebuah kebanggaan dan bukan masalah sekali. Kita senang sekali untuk membuka gitu. Di saat orang-orang masih fresh gitu, masih tidak capek, tidak pernah. Kalau Enda Endresa sendiri gimana supaya kami tetap bisa bertahan di jalur itu gitu, tetap bisa eksis sehingga kita bisa lebih banyak experience dan bisa lebih banyak sharing sama orang gitu. Jadi tujuan kita tuh satu-satunya adalah itu, karena memang Enda Endresa itu sebenarnya money machine gitu. Jadi sebenarnya tujuannya bisnis, supaya kalau orang tua itu sudah bisa menerima calon suaminya itu musisi, nah itu berarti tugas kita udah selesai. Sampai sekarang belum kan, pekerjaannya apa gitu, sampai pekerjaan musisi ini sama gitu, sama lain gitu ya, bergengsinya dengan yang lain. Itu juga salah satu alasan kita bikin Earhouse gitu, untuk membuat orang-orang ngelihat bahwa percaya bisa ya musisi gitu untuk bikin ini, maksudnya ada wadah ini, dan supaya orang tua yang misalnya punya anak-anak yang ke situ, mereka tidak takut. Ternyata memang seperti ini kehidupan musisi, bisa dan penuh dengan kreativitas dan segala macam. Real gitu. Maksudnya it's something real. Ya tapi kurang lebih kalau buat kita tadi kembali ke musik ya seperti itu sih Mas. Jadi gimana setiap orang berlomba-lomba supaya tetap
eksis gitu. Iya. Dengan cara yang terbaru gitu. Jadi kita sebagai musisi juga tetap harus open minded dan belajar sesuatu yang baru dan apa ya? Ya yang lama yang sudah ada kalau bisa nggak dibuang. Jadi kita punya vinyl misalnya kalau kita mungkin dan kita punya sesuatu yang terbaru, why not gitu. Jadi tetap open minded dan jangan tinggalkan yang lama gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Nah, kalau gue sih gitu Mas. Iya. Hebat gitu. Lumayan lah ya. Lumayan. Ya kan kalau bicara industri itu tadi mungkin bentuk format kali ya. Format Ya, dan ini masih format dan secara kecil media. aja dan yang kita langsung terbersit di kepala kita. Ya, karena Mas Resta memang berkutat di situ sih. Kalau aku lebih ke kalau kita ngomongin industri, sistem segala macam, sepertinya udah saatnya mungkin musisi tuh menyadari hak-haknya mereka gitu. Dalam artian bahwa memang musik itu memang sangat, maksudnya it's art, everybody can enjoy dan segala macam gitu. Cuman ketika misalnya kita menyadari bahwa oh ini adalah hak di mana kita punya rights-nya gitu, menyadari rights, menyadari kekayaan intelektual dan segala macam, kita jadi tahu bagaimana musik kita berjalan sebenarnya. Dan kita jadi nggak ada penyesalan menurut aku sih, karena di perkembangan teknologi ini, kalau kita bicara present aja sekarang gitu ya, dimana format sudah menjadi digital, konsumsi mungkin juga medianya jadi bertambah, jadi new media. Itu istilah new media itu di tahun 2009 aku udah dengar dari Pak David Karto kan, new media gitu. Apa itu new media? Ternyata this is new media gitu, streaming, segala macam. Dan seperti biasa Mas Eki, hukum selalu bekerja-kejaran dengan alam kan gitu. Ada yang sudah ada rules-nya, ada yang belum. Dan kayaknya memang as a musician gitu di sekarang dan di masa depan, kita memang benar-benar harus tahu rights-nya kita gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita dapatkan dari kekayaan intelektual ini gitu. Karena mungkin secara industri, intellectual rights will be harusnya menjadi salah satu income yang sangat besar. Dia menjadi industri sendiri yang sebenarnya sangat menghasilkan. Ini kalau kita bicara industrinya gitu. Dan intellectual right itu kan tidak hanya terikat dari misalnya bikin lagu atau misalnya bikin nada apa segala macam, tapi bikin kurikulum is intellectual rights. Sistem, metode ngajar, semuanya gitu. Dan itu akan ngebantu banget sih di era sekarang dan masa depan gitu. Apalagi di masa pandemi ini lah. Itu sangat maksudnya sangat apa ya, menurut aku ya udah mulai harus dipikirkan sih. Sangat dibutuhkan. Makasih loh gitu. Dan akhirnya kembali ke senimannya atau musisinya atau pelakunya gitu. Ketika misalnya kita memang sudah menyadari itu, mau dibawa kemana atau kita mau ngapain, itu jadi lebih enak kan gitu. Jadi kayak punya keputusan gitu. Jangan jadi kayak kita tidak menyadari terus tiba-tiba lo kok begini, lo kok begitu gitu. So jadi basically kita as part dari sebagai pelaku industri musik, dan kita tadi sempat ngomongin di belakang kita ngomongin soal peran dari generasi gitu ya. Aku mungkin X, kalian senial kah atau milenial? Silenial, X, silenial. Di bawah X tapi di atas milenial. Di bawah milenial, di atas ya. Ya, dan role kita yang tadi kita sempat obrolin, kita mesti jalanin peran kita sebaik-baiknya, jadi contoh, nyiapin medium apapun dengan karya, dengan apapun yang kita bikin. Untuk educating the pelaku industri juga. Kalau gue harapin ya adalah marketnya kita juga gitu. Iya benar. Which is kalau kita ngomongin itu adalah si generasi milenial, Z dan Alpha ya mungkin ya, yang kita mesti selamatkan ya supaya bisa gimana menghargai karya dan cara gimana menikmati karya gitu ya. Betul banget, betul banget ya. Dan menurut aku kan banyak cara untuk bisa memberi tahu itu tanpa terkesan preaching. Betul. Salah satunya
acara ini. Kayak jadi bisa ngasih reference gitu kan, kayak ya this kind of sharing yang dibutuhkan sebenarnya. Ya, oke, itu kita udah ngomongin industri. Aku satu lagi sih mau nanya tentang itu. Apa yang tadi kita ngomongin industri dan apa yang kita lihat ya. Hope dari yang harapan kita apa sih nih dari apakah dari sistem dari industrinya, pelaku-pelakunya, pemerintah. This pandemic ini juga merubah semuanya gitu kan. Apakah kedepannya sesuai yang kita bayangin tahun lalu? Tahun lalu soalnya belum ada pandemic. Iya. Karena the idea of the future dari industri musik misalnya atau industri entertainment misalnya udah kelihatan sebenarnya arahnya adalah digital, streaming dan lain-lain. Tapi apa yang kita harapin? Apa yang kita harapin dengan perubahan, dengan masa depan industri musik dan termasuk dengan pandemic ini? Apa yang kita harapkan? Kalau aku merasa kayak ada ini loh Mas, contrary feeling somehow gitu. Misalnya kayak harus terpaksa direm gitu kan. Di situasi yang serba cepat ini terus tiba-tiba kita terpaksa harus ngerem gitu. Di situasi yang biasanya instan tiba-tiba kita harus mulai ngerunut lagi dari awal. Yes. Aku sih berharap untuk mungkin bisa menyelesaikan semua permasalahan satu-satu gitu, pelan-pelan, mumpung lagi di situasi kayak gini gitu. Karena mungkin kalau di situasinya di pace yang kemarin yang cepet, mungkin ya semua sendiri-sendiri aja gitu. We all took it for granted gitu kan. Aku harapnya di situasi seperti ini justru kayak udah mulai kelihatan gitu, banyak orang mulai kolaborasi, jamming di Instagram tanpa lihat ada batasan mungkin genre atau senioritas junioritas atau siapa yang dituakan, siapa yang baru mulai gitu. Semua udah kayak blend in gitu. Dan emang mudah-mudahan sih kedepannya kolaborasi seperti ini nggak hanya dari sisi kreativitas juga, tapi juga dari bagaimana kita sharing mengenai bagaimana supaya semua keadaan jadi lebih baik gitu. Dan ya itu sih sebenarnya ya. Permasalahannya kan karena banyak banget kalau ngomongin musik, masalah pendidikan musik, masalah music therapy, music as a heritage, music as an industry sendiri, banyak banget gitu. Dan mungkin disinilah kesempatan untuk kayak ternyata nih pondasinya mungkin emang dulu belum kuat-kuat banget. Jadi begitu ada hantaman begini, buyar semua, kita nggak ada dana yang memang dana darurat ibaratnya ya untuk seniman-seniman, pelaku-pelaku. Mungkin nggak hanya musisi, semua gitu berdampak gitu. Itu kan jadi kayak jadi pemikiran baru gitu. Apa yang yang bisa kita lakukan in the future kalau misalnya ini kan nggak mungkin terjadi terakhir kali kan. We never know. I don't know, maybe like next 20 years, next 25 years, next 50 years. Kalau gue tuh Mas lebih ke kurang lebih sama gitu. Harapan gue dengan atau tanpa ada pandemi tuh mungkin tetap si musisi atau yang bekerja di bidang musik ini bisa mereka bekerja sesuai tempatnya dan dapat haknya tetap ya. Nah, terus sistemnya semoga berjalan banyak sih. Jadi tapi kurang lebih semoga sistemnya berjalan dengan baik sehingga si musisi sejahtera dan lingkungannya gitu. Terus kalau harapan di pandemi ini ya semoga kita yang sudah siap ya semoga yang sudah siap akan pandemi ini gitu. Silakan sharing, semoga mereka bisa sharing ke teman-temannya gitu. Kalau untuk musisi-musisi yang belum siap mungkin yang jadi jobless atau apa yang tidak siap mungkin bisa jadi lebih siap nanti next gitu. Dan itu menjadikan si kualitas pekerja musik ini jadi super banget kalau mereka siap menghadapi sistem gini karena sudah pernah mengalami. Mungkin bisa diturunkan ke
anaknya, ke generasi yang berikutnya gitu. We are part in the history basically. Iya. Jadi semoga itu semua sih kesejahteraan sih garis besarnya. Iya. Ya. Itu sih, Mas. Nice, good answer. Terima kasih banyak, Mas. Semoga. Ya. Ya, semoga ini jadi satu momen untuk ngeriset kayak tadi kamu bilang, yang ngeriset untuk kita ngelihat lagi apa sih yang essential, apa yang good to have tapi nggak terlalu penting gitu kan. Yes. Apa yang intinya, mudah-mudahan semua kita kayak tadi kamu bilang kolaborasi, mudah-mudahan kita semua bisa connected to each other more, and connected to the Mother Earth, mudah-mudahan. Iya, benar banget. Untuk ini kan diingetin ya Bener. dengan pandemik ini, mudah-mudahan ya. Yes. Oke. Kita ngobrol udah panjang lebar. Thank you so much Endah dan Reza udah mau hadir di sini. Thank you so much buat Sumberia Suite udah nyiapin studionya. Juga Sumberia in collaboration untuk yang episode kali ini. Saya Eki Puradireja dan Endah Reza mohon pamit. Sampai ketemu lagi di Sumberia in collaboration berikutnya. Bye.